Pilihlah sesuai dengan ijtihad masing-masing, tanpa berisik, yang mengusik rasa persatuan dan kesatuan negara kita yang tercinta. Yang jadi presiden besok, sorry ye. Dalam peringatan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita bisa ambil hikmah untuk semakin mempertegas dan memperjelas tentang dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah yang melarang pada para salik atau murid untuk berangkat dari alam menuju alam yang lainnya. La tarhal min kaunin ila kaunin. Bila para salik atau murid berangkat dari alam satu menuju alam yang lain, itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah kahimarir roha, seperti keledai penggilingan selalu berjalan berputar-putar dan tak pernah sampai pada tujuan. Walakinir hal minal akwani ilal mukawwin, akan tetapi kita diarahkan untuk berangkat dari semua alam untuk menuju pencipta alam, dan inilah puncak dari tujuan. Wa inna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang hari ini kita peringati, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari yang hening, yang senyap, yang sunyi dan sepi, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik menuju Sidratul Muntaha. Di sanalah puncak tujuan dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah kita bisa ambil hikmah bahwa Isra yang merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjid adalah tempat ibadah yang mengarahkan dan menyadarkan kita untuk apa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya yang agung, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi itulah hakikat kehidupan manusia, hanyalah untuk mengabdi kepada Tuhannya, bukan pada yang lainnya. Makanya dalam beribadah kita harus mensunyikan, harus senyap, harus sepi dari unsur riya dan unsur penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sebagaimana perjalanannya Nabi Muhammad SAW pada malam hari yang hening, yang sunyi, yang sepi, dan yang senyap. Bila mana dalam beribadah telah sunyi dan sepi dari unsur yang lain, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan kita, maka itulah puncak dari segala tujuan. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah puncak segala tujuan. Sebagaimana peristiwa Mi'rajnya Nabi yang dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, di sanalah puncak tujuan perjalanan, dan di sanalah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Tuhan, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan oleh-oleh untuk diberikan pada umatnya, yaitu
oleh-oleh berupa kewajiban mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Dan ibadah sholat inilah yang disebut Mi'rajul Mukmin. Syekh Ali Al-Qori Al-Hawari Al-Makki berkata, kana li Rasulillahi mi'rajani, mi'raju fi alamil hissi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa thumma ila alamil malakuti wa mahallal malail a'la, wa mi'rajum fi alamil arwahi minas syahadati ilal ghaibi wa minal ghaibi ilal ghaibi ila ghaibil ghaibi. Falamma arada ayyarji'a qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala al-musafiru idza 'ada ila watanihi al-haqqu ashabuhu wa anna tuhfata ummatika as-salatu al-jami'atu bainal mi'rajainil jasmani bil adabi wal af'ali war ruhani bil adhkari wal aqwali walihada warada as-salatu wa mi'rajul mu'min. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami 2 peristiwa Isra Mi'raj sekaligus. Pertama, Isra Mi'raj jasmani di alam kasat mata, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke alam malakut dan alam malail a'la. Kedua adalah Isra Mi'raj ruhani di alam arwah, yaitu perjalanan ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari alam syahada, alam yang tampak, kemudian dilanjutkan ke alam yang maha gaib. Kemudian setelah beliau hendak kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seorang yang melakukan perjalanan, ketika kembali ia akan membawa oleh-oleh untuk para sahabatnya, dan oleh-olehmu untuk umatmu adalah sholat, yang menggabungkan 2 mi'raj sekaligus, yaitu mi'raj jasmani dengan adab dan gerakan atau sholat syariat, dan mi'raj ruhani dengan zikir dan perilaku, yaitu sholat hakikat. Oleh karena itu dikatakan dalam salah satu dalil bahwa sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal abda liyusalliya as-sholata la yaktubalahu mudumuha wala usruha wa innama yuktabu lil abdi min sholatihi man aqala minha. Sungguh seorang hamba yang melakukan sholat, yang dicatat dari sholatnya bukan 1/6-nya, bukan pula 1/10-nya, akan tetapi yang dicatat adalah kadar penghayatan dari sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya yang agung, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat yang bisa mencegah perbuatan kita yang keji dan mungkar inilah yang menunjukkan bahwa sholat kita bukan hanya fisik saja atau jasmani saja, akan tetapi rohani kita juga sholat. Bila demikian, maka kita telah benar-benar qiyamus sholah, mendirikan sholat, bukan if'alus sholah hanya sebatas mengerjakan sholat.
di mana kita berusaha untuk benar-benar nilai-nilai yang terkandung pada sholat diterjemahkan dalam kehidupannya. Ketika dirinya berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Maka pernyataan ini benar-benar dinyatakan dan direalisasikan dalam hidupnya, baik dalam berbicara, dalam melihat, mendengar, bernafas, berjalan, dan segala gerak-gerik dan aktivitas semuanya ditujukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ada keikhlasan dan ketulusan dalam hidupnya. Apa saja jabatan yang disandang, apa saja yang dikerjakan selalu mengarah pada kemaslahatan, bukan kerusakan. Mengorbankan kepentingan pribadi untuk kemaslahatan orang banyak, bukan mengorbankan kepentingan orang banyak demi ambisi dirinya. Makanya oleh karena itu segera hentikan hoax, segera hentikan fitnah yang mengadu domba pada sesama anak bangsa. Makanya para capres, para caleg, baik tim sesnya maupun para pendukungnya, hentikanlah kampanye-kampanye model ghibah dengan menjelek-jelekan calon lainnya sebagai dagangannya. Gantilah dengan adu program, adu gagasan yang benar-benar solutif bagi rakyat. Biarkanlah rakyat yang menilai. Kepada para capres, para caleg, luruskanlah niat Anda, tawarkan program gagasan Anda, lalu bertawakallah. Hilangkan politik ghibah dan black campaign. Bertarunglah secara ksatria. Jadikanlah ini sebagai ibadah. Begitu pula halnya pemilih, cerdaslah dan luruskan tekad dan niat untuk ibadah, untuk memilah dan memilih para pemimpinnya yang benar-benar bisa membawa maslahah bangsa Indonesia. Sebagai orang beriman, kita punya kriteria panduan yang dijadikan pedoman. Yang pertama, pemimpin itu harus sidik. Seorang pemimpin harus jujur, bukan tukang hoax dan tukang bohong. Yang kedua yaitu tabligh. Seorang pemimpin harus transparan, terbuka apa adanya, tak ada sedikit pun manipulasi. Yang ketiga yaitu seorang pemimpin harus amanah, yang setia menjalankan mandat rakyat, bukan berkhianat. Yang keempat yaitu fatonah, cerdas. Siapakah orang cerdas itu? Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, aktaruhum lil mauti dzikra wa aksanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas, rawahu Ibnu Majah. Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya menyambut kematian, mereka itulah yang paling cerdas. Dengan mengingat kematian, maka dia akan sadar bahwa ada pertanggungjawaban di hari kemudian. Di sanalah kehidupan yang sebenarnya dan sesungguhnya, sementara di sini adalah sementara, dan bila tiba masanya akan sirna. Sehingga tak akan pernah silau akan segala gemerlapnya kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanyalah fata morgana. Di samping itu, kita punya 4 pilar kebangsaan yang dijadikan komitmen bangsa Indonesia. Yang pertama, pemimpin harus mempunyai landasan ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar 45, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati, dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika, merawat keberagaman yang walaupun berbeda-beda tetap satu bangsa. Inilah panduan-panduan yang kita jadikan pedoman dalam pilihan. Oleh karena itu,
Tunggu dulu, jangan gerusa-gerusu dalam memilih paslon yang ada. Bila mana tak ada 4 kriteria dan tak punya komitmen terhadap 4 pilar bangsa, bila mana disuruh memilih, maka dengan tegas kita akan berkata, sorry ye. Dan di antara paslon yang ada, semuanya baik, karena semua telah melalui verifikasi dari badan yang kita percaya untuk melegitimasi calon-calon yang ada, yaitu KPU. Jadi pilihlah sesuai dengan ijtihad masing-masing, tanpa berisik, yang mengusik rasa persatuan dan kesatuan negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Dan juga dalam perkumpulan kita, Zikir Community Al-Mujahadah, sebagai wadah yang kita rintis, kita bangun bersama untuk mengingatkan diri kita kepada Tuhan kita. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai pecah belah hanya karena punya pilihan yang berbeda. Jangan sampai tercerai-berai hanya karena beda partai. Sebagai orang yang beriman, kita punya pegangan dan keyakinan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya yang agung, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, baik capres, caleg, tim ses, para pendukung, dan para pemilih, setelah pemilu usai, kita harus berserah diri pada Tuhan penguasa alam dan meyakini apapun yang terjadi, itulah takdir yang terbaik yang diberikan Allah pada bangsa ini. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang engkau benci adalah lebih baik bagimu, dan boleh jadi sesuatu yang engkau senangi itu lebih buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Jadi siapa saja yang jadi presiden besok, baik yang kita pilih ataupun yang tidak kita pilih, itu tidak akan kita pikiri. Yang terpenting adalah kita memilih dari lubuk hati nurani. Dan siapapun presiden yang terpilih nanti, kita mempunyai keyakinan bahwa itulah yang terbaik yang diberikan, yang ditakdirkan Tuhan kepada kita. Dan siapapun presiden yang terpilih nanti, mudah-mudahan adalah presiden yang bisa mengemban amanat rakyat, yang bisa membawa kesejahteraan, yang bisa membawa kemakmuran, yang bisa membawa kemajuan, yang bisa membawa kejayaan bangsa Indonesia, dan bisa membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.